Di sini nanti kita goreskan ke kiri. Nah, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini aku mau ngasih tutorial cara memakai celak yang benar sesuai anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum dimulai, ada baiknya saya ingin menjelaskan terlebih dulu apa aja sih manfaat dan faedahnya menggunakan celak. Karena sebagian dari kita ini terkadang ada yang salah arti. Katanya nggak boleh bermake up, haram. Tapi kenapa memakai celak? Jadi aku bakal bahas tuntas penjelasan di sini insya Allah. Langsung aja gini. Sebenarnya celak itu ada berbagai macam-macam merek. Ada merek Kajal, ada merek Rani, dan lain-lain. Tapi sebenarnya celak yang bagus, baik, banyak manfaatnya itu adalah celak jenis Eat Smith. Loh, kenapa kok Eat Smith? Karena ini adalah celak yang sering dipakai Rasulullah. Loh. Kok Rasulullah memakai celak sih? Nah, jadi teman-teman, jawabannya adalah karena Rasulullah nggak akan menganjurkan sesuatu untuk ditiru umatnya apabila itu tidak berfaedah. Jadi udah jelas bahwa di balik celak Eat Smith ini adalah banyak manfaatnya ya teman-teman. Makanya dianjurkan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baik celak kalian adalah Eat Smith. Ia menerangkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian di dalam riwayat lain Rasulullah pun pernah bersabda, pakailah celak Eat Smith karena ia menumbuhkan bulu mata, menghilangkan kotoran mata, menjernihkan pandangan. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan kemudian bercelak itu nggak asal-asalan teman-teman. Karena ada gerakan yang disunahkan Rasulullah ketika memakai celak, yaitu dengan 3 kali olesan. Karena ini yang dilakukan oleh Nabi. Dan bunyi hadisnya, sesungguhnya Nabi bercelak sebanyak 3 kali olesan pada mata sebelah kanan dan 2 kali pada mata sebelah kirinya. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian ada nih waktu-waktu yang baik untuk menggunakan celak. Apa aja contohnya? Yang pertama, seorang wanita ketika di hadapan suaminya atau mahramnya. Nah, ini baik kalau beliau menggunakan celak. Kemudian yang kedua, itu di dalam rumahnya, maka diperbolehkan untuk bercelak. Ya, kapanpun yang kita mau, intinya boleh. Namun yang terbaik itu adalah ketika menjelang tidur. Kenapa menjelang tidur? Karena khasiatnya lebih banyak dan lebih cepat. Jadi di sini udah jelas nih bahwa manfaat celak itu yang pertama dapat menjaga kesehatan mata, yang kedua dapat memperkuat cahaya mata, yang ketiga membersihkan unsur-unsur yang jelas dan mengeluarkannya dari mata kita. Kemudian yang keempat itu menyembuhkan mata rabun dan lain-lain. Kemudian niat dalam memakai celak itu terkadang masing-masing orang berbeda-beda ya teman-teman. Yang pertama nih, ada yang niatnya untuk memperkuat mata, menjernihkan saput mata, dan membersihkan dengan tanpa ada maksud berhias. Maka ini nggak apa-apa. Bahkan sebaiknya dilakukan terlebih lagi jika yang digunakan itu celak Eat Smith. Karena Nabi bercelak di kedua belah mata beliau itu menggunakan Eat Smith. Nah, kemudian ada niat yang kedua yaitu untuk berhias dan mempercantik diri. Nah, maka dianjurkan untuk kaum wanita tetapi untuk suaminya. Loh, kenapa seperti itu? Berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, atau putra-putri mereka, atau saudara mereka, atau pelayan-pelayan di dalam rumah mereka, atau ke anak-anak yang belum mengerti tentang aurat. Nah, ini Quran Surat An-Nur ayat 31. Perhiasan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah celak, make up, permata, dan lain-lainnya. Tetapi kembali ke celak tadi nih, bahwa memakai celak itu berbeda-beda niatnya untuk masing-masing orang ya. Maka jika ingin menggunakan celak, kita niatkan dengan benar supaya nggak mendatangkan mudarat.
Tapi biasanya kalau celak ini ingin digunakan oleh kaum hawa yang bercadar, bernikop untuk keluar rumah nih, itu nggak masalah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita sendiri wajahnya tertutup. Apanya yang mau dinampakkan? Jadi dengan begitu makna menampakkan perhiasan itu telah hilang, teman-teman. Nah, sekarang saya mau tanya nih, buat ikhwan atau laki-laki, emang kalian nafsu ya kalau ngelihat wanita yang bercadar? Enggak kan? Kalau iya nih, seandainya kalau iya, berarti memang ada kesalahan penyakit pada diri kalian. Jadi segera untuk berbenah, kembali di jalan Allah dan saling menundukkan pandangan. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan sedikit tentang celak ya. Dan sekarang saya mau praktekin nih cara memakai celak. Karena tadi celak itu sunahnya dipakai 3 kali olesan. Nah, jadi saya contohin langsung. Celak dipakai dari sebelah kanan, kita gores 1 kali ke arah kiri. Kemudian dari arah kiri ini kita gores 2 kali. Udah cukup 3 kali sunahnya Rasul. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan sedikit dari saya mengenai hukum memakai celak. Ya, semoga bermanfaat, positifnya diambil, negatifnya dibuang jauh-jauh. Nah, tapi insya Allah ini positif lah, insya Allah. Dan mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf karena kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.